Selamat pagi. Pagi. Ya Allah. Siapa di sini yang memulai paginya dengan grabyak gerubyuk? Coba ngacung. Mana yang memulai paginya dengan gerabak gerubuk? Gue tuh udah berusaha bangun sepagi mungkin, tetap aja gerabak gerubuk. Hah? Siapa? Siapa di sini yang memulai harinya dengan grabyak gerubyuk? Sumpah baru mau tidur, sumpah loh. Zaman dulu ada, ingat gak sih? Zaman dulu tuh ada ya, itu apa namanya? Sebuah ungkapan, sumpah loh. Ada lanjutannya. Sopan ya kayaknya kalau gue. Sopan ya kayaknya kalau gue. Lanjutkan. Halo. Ayam. Gue udah kayak Allah. Halo. Bonjour, good Bonjour, morning. buongiorno. Comment allez-vous, si passé? Ça va bien, bien, alors Mar. Bien es. Halo. Gue bangga deh sama konten terakhir kita berdua yang lucu banget itu. Yang mana? Yang perkara gue masih ngakak. Yang itu yang gue kesel nggak diajak reunian Kiss. Yang gue minta geng duet geruduk Indosiar biar gue diajak. Ngisin-ngisin ke wae. Oh. Kan lo yang ngajarin gue. Minta, minta. Ya gue minta. Iya. Mintalah maka kau akan diberi, kata Tuhan teh. Iya kan. Kemarin Dave lucu deh. Dia kan kemarin dia gereja ya. Dia kan sebagai pencitraan anak Tuhan. Dia Kosong. terus dia ngirimin ke grup gue, dia sama Mbak Wati. Kemarin tuh dibilang adalah apa kalau Tuhan berencana biar Tuhan yang repot ya. Iya, khotbah hari Minggu gue Pastor Jeffrey di gereja gitu. Kalau Jeffrey Tuhan, Wawarun tuh sekarang khotbah. Jeffrey Rahmat, pendeta gue. Ini pada gue tanya Jeffrey Nicole. Panen. Tapi bagus loh menurut gue itu. Kalau Tuhan berencana biar Tuhan yang repot. Sama sebenarnya dengan manusia. Kalau lo punya rencana, ya lo selesaiin. Makanya lo repot. Makanya ulah kakehan rencono. Bener. Kakehan wacana. Bener. Kemarin gue teleponan sama Eca. Sapori. Iya. Gue teleponan 3 jam, Bo. Kan kalau ngobrol sama Eca tuh gak pernah bisa sebentar ya. Iya. Teleponan sama ini 3 orang yang 4 sih. 3 sih yang orang yang gue kenal dalam hidup gue yang kalau teleponan tuh nggak bisa sebentar. 1. Novita Enji. Oh iya. Karen Delano. Karen juga. Karen juga senang sekali ngobrol di telepon. Oh iya. Iya. Terus 4 berarti. Sofi Navita. Sofi juga. Sofi juga. Oh. Terus Esa Mayori. Jadi gue kalau keempat orang ini nelfon, kalau gue lagi nggak siap ngobrol, Iya. gue akan bilang, ntar gue telepon ya. Gitu. Sama, gue juga. Nah kemarin pas gue lagi kosong, terus Eca ajak ngobrol gara-gara nachos tutup merah. Oh. Iya, terus ngobrol lah kita panjang lebar 3 jam, Bo. Kangen banget sama Eca, kan udah lama banget juga gue nggak ngobrol sama Eca kan. Terus ngobrol. Bentar ya, tadi mau cerita apa ya? Oh, keakehan rencana. Eca tuh lagi S2, Bo. Memang. Dia lagi S2, terus dia cerita lah. Jadi dia bilang dia tuh sekarang banyak ngukur. Karena si S2-nya ini cukup menyita waktunya dia. Jadi yang dia harus korbankan adalah waktu bermainnya. Iya. Sehingga dia selalu bilang, jadi gue benar-benar sekarang cuman kerjaan, terus kemudian sama ngerjain tugas kuliah, dia bilang gitu. Jadi gue ngukur banget. Nah ini balik lagi soal ojo keakehan rencono. Naker, Bo. Iya. Ditaker. Sanggup nggak? Bisa nggak? Mampu nggak? Kuat nggak?
Ersa Mayori guys, ada yang nanya Echa siapa? Ersa Mayori, iya nggak sih? Terus Iya. gue gini, terus lo apa ngirim itu gitu ya? Kalau Tuhan punya rencana biar Tuhan yang repot, iya ya. Ya kalau memang lo manusia punya rencana, ya lo harus repot. Tuhan aja repot, apalagi lo sebagai manusia. Iya, sama ya sebenarnya message-nya adalah ya kalau lu udah repot dan nggak kejadian, mungkin memang bukan rencana Tuhan. Karena kalau Tuhan udah rencana, ya pasti Tuhan akan repot dan Tuhan akan wujudkan buat diri lu. Adidaw. Itu konteks selanjutannya itu. Iya, konteks selanjutannya itu. Karena message Ulang Kadef, ulang. Pada mau nyatet nih, pada mau nyatet. Jadi kalau misalnya lu sudah repot, berusaha mewujudkan, tapi nggak kejadian, mungkin memang belum rencana Tuhan. Karena kalau Tuhan udah punya rencana, dia pasti akan repot untuk mewujudkannya buat lo. Iya, setuju gue. Setuju banget. I setuju sama Yay. I setuju. Kopi kali ah. Pagi Ayu, pagi Dito, pagi Tiwi. Makasih ya, kemarin kita udah dikirimin makanan. We love you. Ih, ya ampun. Kita kayak Dwi Andika sama Cika ya. We love you. I heart you. Ajong. Say, lu Say. kan gue kirimin lu DM, dikirimin sama geng duet ada satu materi kata dari itu hasil surveinya Strava. Kan tutup tahun gini banyak yang bikin survei wrapping up 2024 dengan survei lalala ya kan. Betul. Terus banyak juga geng duet kan yang juga posting gitu. Mereka itu menutup 2024 dengan kilas balik, pada dengerin podcast berapa lama, podcast YOLO, pada nontonin Davy Wet siaran pagi berapa lama, streaming lalala ya toh. Ya. Jadi we appreciate that gitu ya. Terus salah satunya adalah Strava ya. Strava juga bikin survei. Gue tuh kaget tadi. Gue pikir, apa Dave juga ada di Strava? Gue belum follow. Tapi kok kayaknya dia terlalu atlet untuk ada di Strava gitu. Enggak, gue kan hati-hati banget kalau aplikasi. Kalau gue belum ngerti dan belum paham, gue ntar dulu deh gitu. Sama. Terus ceritain lagi yang Strava tadi. Iya, jadi rupanya teman-teman pasti udah lihat ya beritanya udah di mana, udah dikutip di mana-mana. Itu tuh di pandu apa tadi ya? Pandu? Yang membahas berita itu. Oh, bentar. Itu tuh salah. Ada di sini dia. Sebentar, pemirsa. Lo nggak bisa lihat pastikan. Jangan lupa di-tap-tap, di-share supaya semakin banyak ya yang nonton dan menyaksikan Davy Wet siaran pagi hari ini. Jangan lupa pasukan orange hatinya. Pandu Padma Negara. Nah, di gramnya Pandu Padma Negara. Terus dia membahas betapa Gen Z itu membutuhkan tempat ketiga. Ya. Tempat ketiganya itu jadi Nyebutnya ruang ketiga. Ruang ketiga itu ruang informal untuk bersosialisasi. Ya, bahkan di situ kalimatnya adalah ruang ketiga itu adalah ruang untuk pelipur lara dan mencari makna hidup. Ih, mati nggak loh? Ruang pelipur lara dan mencari makna hidup. Dan ruang ketiga hasil survei itu dibuktikan adalah tempat berolahraga, komunitas olahraga. Iya, gue tuh tahu soal ruang ketiga ini waktu gue bantuin Pemprov DKI sebenarnya. Jadi ternyata ruang ketiga itu memang sangat dibutuhkan oleh manusia, Bo. Karena ruang pertamanya itu kan adalah rumah keluarga. Gitu ya. Ruang kedua tuh pekerjaan. Let's admit, pekerjaan udah pasti stressful. Iya. Iya kan? Ruang pertama, keluarga pun kadang-kadang juga bikin lo rudet loh. Iya. Bener nggak? Sehingga lo butuh ruang ketiga. Betul. Nah, yang jadi masalah itu adalah kenapa masyarakat Jakarta itu rudet banget hidupnya. Habis dari ruang pertama keluarga, ruang kedua itu adalah kantor atau pekerjaan, ruang ketiganya mall. Iya. Jadi
rudet gitu. Iya, kita butuh ruang ketiga tempat kita bisa berolahraga ya. Beraktivitas fisik itu memang harus diakui memberikan a boost of hormon yang berbeda dari sekedar sightseeing dan juga shopping. Betul. Dan ternyata si ruang ketiga ini ya bisa online, bisa offline juga nih. Dan itu tadi yang lo bilang komunitas olahraga. Dan ini kan lo pernah cerita ya soal komunitas olahraga ini yang di New York apa kalau nggak salah? Iya, di New York kan teman-teman juga pasti nggak ya, kita pernah bahas ya. I know we talk about so many things. Udah setahun kita siaran. Di New York itu berkembang, people are ditching dating apps. Mereka berpindah ke komunitas lari di New York. Jadi abis pada lari bareng-bareng, rame-rame, mereka kumpul, hang out gitu. Kayak misalnya mungkin di tempatnya Stuja kah, di mana kah gitu. Nah terus all the singles itu bisa meet up, bisa ketemuan, berkenalan. The community is giving a safe space for single people to meet real people offline. True. Bahkan di si survei Strava itu, kan Strava Wrap gitu ya. 1 dari 5 Gen Z itu pernah berkencan yang mereka temui dari klub olahraganya. Oh iya? Iya, ini klub olahraga kita nggak ngomongin gym ya. Klub olahraga tuh bener-bener klub lari, klub berenang, terus abis itu apalagi sih ada klub sepeda. Iya, klub yoga mungkin. Klub yoga. Komunitas jadi. Yes. Kecuali kalau lo di gym lo, itu lo ngegeng sama anak-anak gym. Iya. Itu juga bisa disebut sebagai komunitas. Lucu ya? Iya, itu kan sebenarnya juga dorongannya, walaupun mungkin gue nggak tahu judulnya. Dorongannya, inget gak sih Iwet waktu gue bilang sama Iwet, seneng deh gue bikin acara olahraga bareng nih di Fitness First sama geng gue. Sering-sering Yune, itu kan sebetulnya untuk pemenuhan batin gue aja. Gue si single si lajang yang udah mulai taman, yang udah mulai kadang kesepian, yang kadang teman-temannya semua pada sibuk, vendor-vendor wedding maha sibuk, maha premium itu. Gue butuh temen gitu, apa ya gitu, olahraga bareng kali ya sama geng duet itu sebenarnya kan. Setuju gue. Dan lu inget dong cerita yang pas gue lagi down banget, yang hari Senin itu gue nggak masuk kantor dulu. Iya. Terus gue sore-sore ke gym. Ya kan? Tiba-tiba gue dapat burst of energy karena orang-orang di sekeliling gue tuh kayak wah gitu. Iya. Lagi pada semangat, seneng loh. Kan itu juga sebetulnya ya senangnya punya komunitas itu, berkumpul dengan orang-orang like minds alike gitu ya. Kita mendapatkan brushing off energy yang tadinya kita lagi low, kita lagi stres, rudet dengan pekerjaan, dengan urusan keluarga, dengan urusan rumah. Kita jadi we feel a lot better bahkan jauh sebelum mulai melakukan olahraga, apalagi sesudah melakukan olahraga. Makanya Nek, yuk ikut klub lari yuk sama gue yuk, sama adik-adik yuk. Tapi kan itu di New York ya, itu di luar negeri ya, makanya. Di Jakarta ada, Say. Ya, I know. Kalau ada banyak. Bener. Makanya kan gue juga pengen sebenarnya bikin di Jakarta, tapi nyambung dengan obrolan sama Pemprov. Emang kita itu harus mulai menggalakkan gitu ya, komunitas outdoor, berolahraga outdoor. Tapi lu harus akui kan, Wet, kalau lu jalan-jalan ke luar negeri, apa sih hal pertama yang pops into your mind begitu lu landing di luar negeri? Oh my god, lu tuh emang bener-bener ya. You read my mind. Are you a Pisces? Ya. Kemarin gue lihat soalnya ada meme bilang, aku nggak percaya zodiak, tapi kenapa ya Pisces itu kalau baru ngobrol langsung tahu apa yang mau aku pikirin? Nah. Tawa dong, apa sih lo? Gue soalnya sama Pisces waktu itu diputusin, Say. Iya bener loh. Ditinggal. Bukan cuma diputusin, Say. Tapi diselingkuhin. Aduh, Pisces tuh emang gitu, Say. Diam-diam sebenarnya genit. Yakul. Tapi manis banget mulutnya kan, Say. Ih, bukan lagi, Say. Dikenalin nama keluarga. Aduh, Say, luka, Say. Tatanya diselingkuhin. Ternyata dibawa ke keluarga banyak. Oh, Say. Udah dibawa ke siraman adenya di rumah, Say. Dikenalin sama mama bapaknya, Say. Aduh, berkembang deh, Say, hati, Say. Udah siap-siap mau dapet jatah kain barengan nih, Say. Walaupun kainnya dari Cipadu, katanya lace Prancis, tapi udah berkembang, Say.
Tahu-taunya gone with the wind. Oh, tau-taunya dia juga lagi pecongan sama Temanggung Akikuk. Aduh, say. Yang bener loh, sama teman sendiri. Agar. Ya Allah, tahun berapa tuh kejadian? Ya, tahun yang masih muda belia, saya masih diperebutkan. Saya sekarang umur segini mah ditengok juga udah alhamdulillah. Jangankan diperebutkan. Kayaknya masih lucu gitu ya, digandeng-gandeng dulu ya. Aduh, say, umur Alex Gotama, umur Hans Hambali gitu, say. Iya. Kalau sekarang tuh bukan digandeng, dibopong ya, say. Say, ibarat susu ini mah udah mulai memasuki area-area yogurt, say. Asam, say. Near expired. Tapi masih ada faedahnya, say, masih ada manfaatnya. Say, makanya udah nggak kepengen, say, ngeceng-ngeceng nggak kepuguhan, say. Kita larinya ke komunitas aja deh, say, olahraga aja, say. Tapi ya, andai kata kita tuh hidup di luar negeri ya, mungkin akan lebih mudah kali ya. Gue tuh suka mikir, apa gue harus keluar negeri aja ya? Karena pertama, community lebih banyak di sana. Terus yang kedua, infrastruktur untuk menunjang community itu juga menurut gue lebih banyak dan lebih bagus. Taman kan banyak banget ya kalau di luar negeri ya. Iya. Bener nggak? Iya, itu juga ya Iwet ya. Call me Nora, call me Udik or kampungan ya. Tapi gue kemarin ngelihat Ivy abis jalan-jalan ke Hong Kong, terus dia piknik di taman gitu sama teman-temannya. Itu juga apa ya? Kegiatan yang ditularkan Ivy sama Karen ke gue waktu kita visit New York di Amerika tuh, dibawa ke taman itu happy loh, Nek, jalan-jalan muter. Gue tuh ke Central Park saking ku happy-nya ngelihat ladang hijau seluas itu. Hampir 2 hari sekali loh gue minta ke sana, Wet. Iya, gue setuju. Lari di Central Park, bengong aja di atas batu-batu gede itu menyenangkan banget di Central Park. Iya, jalan-jalan walaupun jauh sekali ya dari tempat tinggal Karen. 10 kilo, say. Udah gue ukur, say. Itu Central Parknya alone ya, tapi Karen kan tinggalnya di Queens. Oh. Di Manhattan, Kak. Oh, dia tuh ratu-ratu Queens. Oh iya, Bo. Dutanya cuman kuat bayar apartemen di Queens, yang tinggal di Manhattan. Siapa dia, Presiden World Bank? Apa dia kerja di WTC? Kan Enggi ya, gitu. Terus? Tapi ya udah dibela-belain pergi ke sana karena I want to enjoy the park gitu. Dan gue perhatiin ya sekarang, now that we mention it gitu ya, ini kan juga udah mulai musim liburan ya, Wet. Memang gue tuh bukan nggak privilege enough untuk bisa liburan tiap tahun, yang ke luar negeri yang panjang gitu ya, yang sama keluarga gitu. Tapi one thing I miss about jalan-jalan liburan adalah sebetulnya kegiatan jalan kaki, sightseeing, menikmati kota, jalan kaki aja. Kok kayaknya jalan kaki di luar negeri tuh nggak beban gitu ya? Iya, gue setuju. Walaupun sebenarnya ini kan tadi juga banyak yang bilang, ayo ke sini ke Adelaide, ayo ke sini ke Perth, ayo ke sini ke New York, yuk kita ke New York yuk. Walaupun sebenarnya New York itu tidak seaman itu loh. Iya, saat ini katanya begitu ya. Iya, karena waktu terakhir gue ke New York 2 tahun yang lalu kalau gue nggak salah, 2022 ya. 2022 gue ke New York. Itu kan baru-baru aja selesai pandemi. Itu keadaan lagi rusuh banget. Rusuh dalam artian banyak sekali orang yang lagi tidak punya pekerjaan. Banyak orang stres. Sehingga gelandangan tuh meningkat jumlahnya. Nah, gue tuh dilempar loh pakai cup Starbucks. Oh iya. Iya. Jadi waktu itu gue kesana tuh juga pas banget nginepnya di time zone, Nek? Times Square. Iya benar. Kalau time zone main game ya. Area turis. Ember. Gue nginep di Times Square. Hotel gue tuh betul-betul di tengah-tengahnya Times Square. Gue turun lah karena baru landing, gue ngantuk segala macam. Gue nyari kopi. Gue beli kopi. Itu ada gelandangan lagi minum. Dilempar bawa ke gue. Pung gitu. Terus gue gini, ayam. Enggak sih, gue nggak ayam. Gue cuman, woi, gue gitu. Tapi gue gini. Karena takut juga kan. Not that safe. Tapi tetap nyaman menurut gue. Iya, dan iya kan gitu. Gue terakhir
Gue terakhir jalan-jalan sama keluarga gue itu sebelum gue serangan jantung tuh ke Jepang kan, Wet ya. Gue rame-rame sama Yogi, sama ponakan sama keluarga gue. Itu tuh, aduh, kayaknya salah satu memori paling indah tuh karena we explore, we walk everywhere, menikmati sarana transportasi gitu ya. Walaupun sih bikin itinerary ya, bikin itinerary. Karena kan lu tuh kalau traveling tuh senangnya impromptu gitu atau lu bikin rencana sih? Impromptu. Masa? Jadi lu yang hobi bikin rencana dan bikin plan, bikin deck begini, lu kalau jalan-jalan justru nggak bikin rencana? Enggak. Oh iya? Iya. Oh wow. Logikanya soalnya gue hari-hari bikin rencana mulu, gue capek banget kalau gue bikin rencana lagi pas liburan. Oh wow, jadi you... Polling ya. Quick poll. Merah rencana, biru tidak berencana. Oke? Ya. Merah rencana, biru impromptu. Go. Yes. Ya, oke. Gue enggak, Bo. Merah rencana, biru impromptu. Gue enggak. Soalnya gue stres kalau dikasih itinerary. Oh. Gue stres, Bo. Jadi lu ya udah yang rencana yang lu buat itu cuman booking hotel, booking pesawat, destinasi kotanya, selebihnya begitu nyampe di sana mau ngapain, lu lihat entar. Gue kadang-kadang nggak beli tiket pulang. Oh my. Lu udah menentukan berapa lama tapi? Booking hotelnya biasanya udah gue tentuin. Misalnya berapa? Seminggu, 3 hari, 5 hari gitu segala macam. Terus nanti gue lihat tuh. Kalau misalnya gue dapet tiket pesawat, gue menganggap Tuhan memang menyuruh gue untuk pulang. Tapi kalau gue nggak dapet tiket pesawat, ya udah, gue harus stay. Dan itu biasanya lu solo traveling? Solo. Nah, kan itu juga banyak. Gue juga rata-rata ngobrol ya sama teman-teman gue yang bisa punya privilege untuk nggak bikin rencana saat liburan kayak lo. Itu biasanya solo traveler. Iya. Yang traveling sendiri. Ya coba teman-teman. Rata-rata yang traveling sama keluarga, mungkin apa lo berani gitu bikin nggak ada rencana? Jarang nggak sih? Iya. Gue kalau traveling, gue tuh terakhir traveling sama bokap nyokap itu sama keluarga 2017 atau 2018 gitu. Oh. Pokoknya tahun segituan lah. Itu gue mempercayakan pada travel agent. Oh, private tour. Ya, jadi kalau misalnya memang gue bawa keluarga, gue akan minta travel agent untuk bikinin itinerary buat gue. Karena menurut gue gini logikanya, nggak tahu ya teman-teman setuju apa enggak. Dan ternyata hasil polling kita tadi lebih banyak yang pakai rencana instead of impromptu. 400 x 200. Gue gini, liburan tuh menurut gue adalah waktunya lo untuk nggak mikir. Oke. Gue nggak mau mikir, gue nggak mau usaha, gue nggak mau effort. Gitu. Jadi liburan itu adalah momen untuk gue benar-benar istirahat, relax dan nggak diburu-buru. Jadi lu ibarat kata rem tuh blong deh lu kalau liburan. Blong, seblong-blongnya. Berarti lu kayak tagihan kartu kredit, budget, uang jajan itu semua blong, blar, nggak ada kontrol. Balik lagi ya, Ersa Mayori. Gue pegang bener kata-katanya dia. Dedeknya, kalau lagi liburan, udah blongin aja. Asal besok masih bisa hidup, nggak apa-apa. Terus Otto lo tahu dong suaminya Eca, ya? Kan raja sengkle ya. Bro, enggak, dia bilangnya apa ya? Dia manggil gue apa ya? Hah? Sop, emang sop? Sob, santai aja, udah nikmatin aja gitu. Kan gue suka gitu ya, beli enggak gitu kan. Terus udah gitu, pergi enggak, pergi aja, beli aja. Eca. Ya. Tapi bener ya, teman-teman yang punya
keluarga gitu ya, Coba tanya deh. yang traveling sama anak-anak ya. Anak-anak kan harus diakomodasi dengan baik gitu ya. Harus dibikin, kayaknya agak risky untuk kita bikin traveling yang impromptu. Minimal tuh lu harus sudah bikin rencana, hari ini mau jalan kemana, hari ini mau pergi ke park apa, hari ini mau pergi apa. Belum lagi kalau tempat-tempat hiburan yang butuh beli tiket. Bo, keuntungan bikin rencana itu ya lo dapat promo-promo gitu. Udah gitu kan kalau beli jauh-jauh hari nggak mepet, biasanya harganya beda itu, Cin. Iya. 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 Tapi ya, sejago-jagonya bajing meloncat, tupai bisa keseleo loh. Maksud lo gimana? Gimana sih? Setupai-tupainya bajing loncat, Nggak bisa gitu, bukan gitu. Oh, Sepandai-pandainya tupai melompat, bajing, bajing nggak ada di dalam situ. sepandai-pandainya tupai meloncat, Sepandai-pandainya tupai meloncat, bajing ketepian. gue mau cerita ya, gue di Jepang ya. Ini, aduh Dennis jangan marah ya sayang ya. Gue ceritain ya. Si Dennis mana nih? Dennis von Paris? Dennis mana? Dennis Simon temen gue. Dennis Simon. Ya kan banyak Dennis dalam hidup ini. Gue tuh pergi kan bawa keluarga gue sama Dennis Simon. Karena Dennis Simon. Benar. Sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Bajingnya nggak ada di situ. Karena tupai sama bajing tuh pak sama. Ketepian, ada ketepiannya nggak sih? Nggak beda. Itu berenang-renang Ketepian. kemudian. Oh, gue merger ya, say. By the way, ada yang bilang katanya Ibu Widi lagi nonton kita. Kemarin Bu Widi ulang tahun. Itu Widi Wardana Army, kayaknya Ibu Widi udah punya fans club deh. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tolong disampaikan ya selamat ulang tahun buat Bu Menteri. Oh. Terus ya, kan Dennis itu udah pernah ke Jepang bawa keluarga, dan Dennis itu pinter sekali membuat rencana liburan, Wet. Ya. Jadi dia bikinin itinerary dari Jakarta, hari per hari gitu ya. Dia bikinin lengkap deh. Dia beliin tiket. Kita ke Disney Sea beli tiket segini. Kita ke Disney World beli tiket segini. Dave minta nomor kartu kredit gitu ya. Aku beli ya. Atau pakai kartu kredit gue nanti transfer ya, say. Nanu. Jeng gitu ya. Gue bangga sekali dengan plan yang sudah dibuat oleh Dennis Simon. Tiba harinya, kita waktu itu ke Osaka, ya. Ke Osaka mau ngeliat akuarium terbesar itu loh, Kyukakan. Iya. Kakukan? Ocean World bukan sih, bukan ya? Iya gitu-gitu deh ya. Terus? Tiba-tiba di malam sebelum keberangkatan, besok paginya kita mau pergi ke situ ya. Dennis terhenyak gitu ya membaca notifikasi email. Bo jangan marah ya, Bo. Kita tuh traveling 12 orang loh. Bo jangan marah ya, Bo. Jangan marah. Kayukan. Kenapa, Nek? Gue bilang gitu. Aduh, ada apa, Dennis? Dia salah input tanggal beli tiket. Jadi yang dia input itu tanggalnya sehari sesudah rencana kepergian kita. Oke, jadi kecepatan kalian berangkat. Kecepatan. Beli tiketnya kecepatan. Jadi kita harus beli lagi another tiket supaya besok kita tetap on schedule pergi ke Kayukan itu. Pun demikian terjadi dengan tiket Disney World ya. Ternyata begitu. Ada 4 apa 5 orang yang entry tanggalnya salah. Terus ulang beli tiketnya? Beli tiket. Ya kan kalau mereka mah orang kaya ya, Nek. Gagal-gagal beli tiket gitu kagak kenapa-napa. Kalau untungnya tiket gue sama keluarga gue bener tuh pas Disney. Jadi lu nggak perlu beli ulang. Iya, tapi the moral of the story adalah untuk orang-orang yang hobi bikin rencana kayak gue, ternyata saat traveling lu juga you need to let go a bit gitu. Lu tuh harus bikin, you need to have room for error, for adventure, for ya kan, a sense of adventure gitu. Gue bilang juga apa? Makanya jadi mas gue tuh gini loh. Bo, lu liburan gitu. Bo, ya udahlah. Santai aja, nggak usah terlalu banyak itinerary, jangan ngoyo, jangan keakehan rencono. Iya, tapi kan, iya, itu betul, itu betul. Bener gak sih? Tapi ya Nek, soal budget sih, gue tuh kenapa liburan kalau liburan suka membuat rencana itu berkenaan dengan budget sih, Wet. Karena maksudnya
Ya kan kita nggak pengen liburan seneng. Ya. Kita nggak pengen dong, lu pulang liburan, lu pusing sama tagihan kartu kredit karena jatah liburan lu over budget. Gue tuh paling anti, sakit kepala. Liburan happy, liburan seneng, belanja, makan enak, hahaha hihi, jalan kaki, foto-foto, yayiyu. Sampai Jakarta tagihan kartu kredit ternyata over budget. Dan lu sakit kepala, dan lu ngos-ngosan gitu. Aduh, gue nggak suka, Gue pernah loh punya cerita soal itu. Jadi waktu itu kayaknya lu masih terlibat dalam hidup gue di masa itu deh. Jadi guys, ini ngomongin soal impromptunya gue ya. To the point yang memang impromptu ini menurut gue terlalu kacau. Dalam artian gini. Dulu tuh ada masanya pernah gue ketika gue bangun di hari Sabtu pagi, terus gue mikir, gue mau kemana ya hari ini? Ingat nggak momen itu, Bo? Ya, terus gue gini, gue ke Singapura gue berangkat. Bahkan kadang-kadang gue pernah ada momen dimana gue nggak pakai mikir gue mau pergi kemana, gue berangkat aja ke airport. Gue berangkat ke airport, cap cip cup, gue terbang kemana ya? Ingat gak lo momen itu ya? Itu momen ugal-ugalan banget loh. Terus gue berangkat, gue ke Singapura, gue berangkat, terbang ke Singapura. Zaman dulu tuh segala sesuatu tuh mesti lapor dulu call center, harus ini, harus itu, segala macam. Wah, nelpon call center minta naikin limit kartu kredit supaya bisa belanja di Singapura. Lo inget enggak, Wak? Belum sampai ke situ. Itu di New York. Anjir, udah sampai New York. Singapura itu kejadiannya adalah tagihan telepon gue meledak 9 juta, ingat nggak lo? Perkara bukan gara-gara teleponan loh. Main Twitter. Oh, mau update foto-foto itu. Ya, lagi di mana cerita Singapura ada tempat baru apa ini itu segala macam. Satsut. Gue pulang hari Minggu sore, nyampe Jakarta, tagihan Anda 9 juta rupiah. Itu gue panik, gue telepon Mbak Wati. Terus Mbak Wati gini, kamu pakai buat apa di sana? Kamu nelpon siapa? Enggak nelpon siapa-siapa. Mainan Twitter. Gue nggak tahu kalau data itu segede itu, dan Twitter itu kan gitu ya. Terus gue nonton ada buka gambar apa segala macam. Wah, udah kacau lah. 9 juta, Bo. 9 juta. Ada yang bilang emang anak puyeng ini duet. Puyeng banget. Kita belajar dari kepuyengan kita masa lalu. Ya, udah dong. Terus gue gini, ini gimana ya caranya supaya gue nggak kena gitu lagi? Ternyata mesti daftar dulu lah, mesti apa dulu lah, mesti beli paket data segala macem. Zaman itu masih susah. Lanjut lagi nih, New York. Ini yang gue cerita sama lo. Ke New York pertama kali, Bo. Ke New York pertama kali masuk ke apa tuh Dep Store yang tua banget? Bergdorf. Masuk Bergdorf masa nggak belanja, nggak tentengan, ya kan? Bener nggak? Yang sudah dikurasi. Iya. Tom Ford belum masuk ke Indonesia. Ya, lu cuma lihat Tom Ford tuh di mode blood internasional. Bener nggak? Tom Ford tuh masih Tom Ford yang pegang tuh. Ya. Masuk ke Bergdorf, jejeran minyak wangi. Ih, cakep botolnya ya, gelap-gelap gitu. Terus yang jaga tuh kan gitu semua ya, pakai jas gitu. Wah, gila. Gue harus nih belanja di sini karena ini Tom Ford. Karena Tom Ford adalah arsitek, gue juga arsitek. Gue sama Tom Ford. Apa lo semua? Gue banget nggak? Najong deh lo. Ya, najong ya. Terus oke, pilih. Ih, orang belum mulai Utan gitu belum mulai belum tahu orang. Wood gue beli pertama kali tahun 2015, apa tuh? Ya, gue beli. Harganya waktu itu masih 3 jutaan yang gede. Sekarang udah 5 juta apa ya kalau nggak salah ya. 200 sekian dolar, 300 dolaran lah gitu. Gesek, reset, decline. Limit lo nggak cukup, say. Nggak cukup, belum mampu.
Lu lupa telepon halo BCA, halo naikin limit. Iya, dia nggak bisa digesek, terus gitu kan, orangnya kan udah gitu ya gayanya. I'm so sorry sir, it's decline. Do you have any other card? Nggak punya nek. Kan zaman dulu dibatasin ya kartu kredit ya. Cuma satu-satunya paling sakti, belum gue naikin limitnya. Oh, gelagapan gue telepon, halo BCA, mau minta tolong naikin limit, bisa bapak, tapi butuh apa tuh namanya, 1 kali 2 kali 24 jam, butuh waktu apalah. Iya, konfirmasi. Iya. Proses. Iya. Saya boleh atur dulu nama ibu kandung, nama apa gue? Kelamaan, gue udah dicengin sama SPG Bergdorf. Aduh. Itu makanya ya Wet ya, itu berangkat dari pengalaman itu waktu gue pertama kali ke London sama Paris sama Donny Lim. Ya. Teman-teman gue kan juga siake ya, mereka kan pada nggak punya kartu kredit dan nggak mau repot. Jadi Donny itu udah ngingetin, kita akan belanja pakai kartu kredit lo ya. Hal pertama yang harus lo lakukan adalah telepon minta naikin limit kartu kredit lo. Jadi jauh-jauh hari gue tuh udah nelfon ke halo BCA, gue minta naikin limit kartu kredit gue karena gue akan gesek. Itu sedol-dolnya dol. Terus? Tapi kan itu belanja bareng-bareng ya. Tapi lu tahu gue lah ya, gue tuh kan I like everything in control. Gue tuh suka, pergi liburan gue suka. Tapi gue tuh juga seneng membatasi diri gitu. Gue gak mau beli, pusing, terus abis itu nyesel, terus barangnya gak gue nikmati. Nah, itu Bo, ini dia nanya, terus lanjutannya gimana Kak Iwet? Udah ke decline terus gimana? Kan gue malu banget ya, gue keluar dari situ. Oke, wait a minute. Langsung gue telepon kan. Di depan Bergdorf tuh orang lalu lalang di Manhattan, gue telepon, halo, tolong naikin limit saya. Nggak bisa dong, nggak bisa instan kan. Jadi apa yang gue lakukan akhirnya, gue gini, gue nggak balik lagi Bo ke situ. Besoknya pagi-pagi, rombongan waktu itu kan, lu ingat nggak sih gue punya kerjaan badut ciki zaman dulu? Oh iya? Iya kan, nemenin dealer kasur tuh, gue inget banget ya. Jadi besoknya pagi-pagi gue bela-belain orang pada sarapan pada apa, gue balik ke Bergdorf, gue beli perkara kartu kredit gue over limit sekian. Nyesel nggak? Ya nyesel. Sekarang masih terjadi nggak lo kalau pergi liburan kartu kredit lo tagihannya over limit? Enggak dong. Sekarang gue kalau pergi kartu kredit udah gue pastikan kosong. Oh, tapi on budget atau enggak? Nah, masih gue dol-dolin. Say, anak-anak sekarang tuh lebih hidup tuh lebih seneng loh ya. Kita tuh hidup mengalami belanja kartu kredit over limit masih belum zaman konversi cicilan kakak. Belum. Gue tuh ngalamin dari kartu kredit yang model jegrek begini sampai swipe sampai tap. Kalau sekarang kan bisa konversi cicilan ya, enak ya. Emang bisa ya? Lah, Bo. Nah, itu gue belajar dari Becky Tumeu. Hai. Gimana tuh? Dikonversi ke cicilan nanti. Nah, bayarnya nanti. Sekarang lu gak usah repot telepon lagi, Web. Caranya gimana? Aplikasi, My Love. Aplikasi apa? My BCA. Lu punya? Baru mau nih, karena untuk trip Korea. Kemarin kan trip gue terakhir Jepang, gue masih ini dong. Moda transportasi tradisional masih halo BCA, masih gitu. Lo harus tahu apa? Kemarin tuh ini sedikit ya, sebelum lo cerita soal aplikasi My BCA, gue tuh sempet ngobrol survei. Ya. Ada survei yang menunjukkan kategori umur seseorang berdasarkan aplikasi BCA-nya. Kalau lo pakainya masih BCA Mobile, lo orang tua. Kalau My BCA, lo anak muda. Terus gue gini, emang iya. Terus udah gitu kan di situ ada segrup orang gitu ya. Coba, yo lo tua-tua semua BCA Mobile. Gue yang muda-muda, coba lo buka apa? My BCA.
gue dong. Orang tua. Tapi manajer gue kan lebih tua dari gue. Dia udah pakai MyBCA loh. Dia tuh gitu-gitu update loh, nggak kayak lu. Jadi dia tuh yang ngajarin gue untuk trip ke Korea ini, Wet. Dia bilang, Gimana sih? Bisa apa? lu tinggal download aplikasinya. Lu udah nggak usah telepon repot nelfonin MyBCA pakai ngantri. Lu bisa set, lu mau naikin limit kartu kredit lu di situ bisa, Wet. Bisa. Lu bisa, you even can do, lu bisa menetapkan batas transaksi internasional lo. Ntar kalau Masa? udah nggak mau dipakai, lu bisa offin lagi. Lu bahkan bisa konversi cicilan lo. Jadi lu gak ganggu cash flow. Untuk orang-orang kayak gue kan butuh ya, Nek, stabilitas, ketenangan batin, pulang liburan gak sakit kepala. Itu di aplikasi aja. Oh ya? Bentar. It gives you power to control yourself during traveling. Jadi segala dulu tuh yang gue ribet banget minta naik limit, mau atur limit, itu sekarang bisa dikerjain Iya. di MyBCA. Iya. MyBCA. Iya. Ada yang Canggih ya zaman ya, Say. Iya kan? Iya kan? Oh Ya. ya. Survei lagi. Jujur ya, geng duet, jujur ya. Ya. Ceritanya lu lupakan apa yang tadi Iwet bilang, dia udah pernah survei pengguna BCA aplikasi berdasarkan umur. Lu tuh pakainya apa? Mobile BCA atau lu udah nyampe di My BCA? Coba. Oke. Biru MyBCA, merah mobile BCA Mobile ya. Iya. Merah BCA Mobile, biru MyBCA Start. Go. Coba ya. Ini kalau sampai nih ya. Ih kita orang tua, Say. Enggak loh. Di sini banyak orang tua, Say. Iya ya, My BCA tuh katanya udah lama. Iya, cuman kita baru tahu. Ya lu maklumin dah, Beb. Iya, kita masih pakainya BCA Mobile dan ternyata si MyBCA ini segitu saktinya. Lu bisa atur semua limit. Tuh, bahkan sampai bisa atur tenor. Tenor tuh apa sih, Nek? Jadi misalnya tuh, misalnya lu mau cicilan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Bisa langsung di situ. Oh wow. Tuh. Bentar lagi habis. Hasilnya adalah BCA Mobile. jadi nggak apa-apa. Terlambat tahu kayak aku nggak apa-apa. Ya. Aku tuh buntut, taunya belakangan dari manajer gue yang nyata-nyata usianya udah di atas gue, tapi dia lebih update dengan kemajuan zaman. At least now we know and we learn something, right? Gue tuh berencana untuk ke Korea gue mau pakai itu, Web. Jadi gue tinggal klik di MyBCA karena gue mau set gitu setiap hari jatah jajan gue di Korea itu misalnya cuman 1 juta gitu. Jadi gue akan kali trip gue berapa lama. Gue cuman mau transaksi segini aja ya. Terus kan di sana udah apa tuh yang cashless ya, tap gitu loh. Katanya ada Pak Arman, masa? Ya kali Pak Arman nonton TikTok. Aku ganti baju nih kalau ada Pak Arman. Aku pakai baju Stella Risa yang seksi. Balik lagi Stella Risa hadir. Bo, tapi bener loh, dengan kayak gitu itu akan sangat memudahkan sekali ketika lo traveling, karena segala sesuatu tuh bisa lo kontrol di situ. Karena gini ya, Iwet ya. Gue itu kan gak terlalu jago ngitung. Matematika gue tuh kan lemah, lo tau dong. Dulu mungkin ya pertama kali belajar traveling gitu ke Singapura dibawa Angie, ke Bangkok dibawa Bobo, ke London, ke Paris dibawa Doni sama Yogi gitu, ke Amerika dibawa si Karen. Gue masih cash gitu. Terus gue tuh kan bingung, Wet, ngitung, bayar, ini itu. Later on, gue merasa bahwa gue tuh dimudahkan kalau gue menggunakan kartu kredit, Wet. Karena ya udah, toh juga gue tuh bukan yang belanja edun-edunan gila-gilaan gitu. Tapi gue kan si kontrol si introvert ini tetap pengen gue ada limit gitu. Gue nggak remdol kayak lu gitu loh, Nek. Ini tuh bener-bener si aplikasi MyBCA ini bener-bener membuat liburan kita lebih terencana,
Iya, lebih tenang, iya. terus kemudian juga pastinya lebih aman. Ini kalau misal sampai nih amit-amit ya, Bo, amit-amit ya. Eropa tuh kan katanya banyak copet ya. Ini gue tahu arahnya. Bisa nggak ngeblokir dari situ? Bisa, Right away. bisa di aplikasi. Lu nggak perlu telepon, halo BCA aku kemalingan gitu, nggak perlu. FYI lu inget ya cerita gue kemalingan kartu kredit dan kartu kredit gue dipakai orang di New York? Oh iya. Itu lu tahu kan, gue tahu rasa paniknya perbedaan jam gue nelfonin call center saya mau ngeblok kartu kredit kayak apa. I know baby, I know. Iya, iya, iya. Jadi berarti nih, seru loh. Gue mau download abis ini langsung. My BCA. Tadi ada yang bilang katanya kalau pakai My BCA, lu bisa kontrol semua rekening lu di situ. Iya, lu punya banyak ya Nek, rekening? Lumayan. Pelan, takut. Takut. Lu cuma satu. Gue banyak, Nek. Gue mah konvensional berat Iwet. Semua rekening cuma punya satu, mobile BCA cuma punya itu, disuruh pakai web BCA gue nggak bisa. Gue mah, gue tuh warung, warung. Iya bener. Iya bener. Bener. Dulu gue kemana-mana itu masih bawa duit di amplop Iwet. Ini uang. Tenyom banget nih pada halo, woi. Iya, walaupun gue masih loh Iwet. Kelemahan gue adalah gue masih. Lu juga you do that tuh kan. Kalau jalan-jalan ke luar negeri, lu masih suka gini kan? Beli kali ya sesuatu buat diri gue sebagai tanda mata. Lu masih kan? Iya. Masih. Iya banget. I do that tuh. Gue juga nggak yang udah sakti suci duduk di teratai gitu. Gue nggak pernah belanja di luar nalar, di luar nulur, di luar dugem. Enggak, masih. Kayak gue luar dugem, Nek. Seperti yang sudah aku dugem gitu. Oh iya. Aku masih gitu. Kayak terakhir tuh gue trip ke Jepang. Manajer gue kan juga kompor. Masa sih lu nggak beli sesuatu buat diri lo? Masa sih beli kali? Gue masih gitu. Tapi gue budgetin. Gue tuh paling lemah udah kalau gue ngelihat sepatu-sepatu hak tahu dari YSL gitu di luar negeri. Aduh Kemarin gue habis lihat tuh. Gue juga lagi mikir. Kan gue kemarin hari Jumat gue ke Senayan City. Terus udah gitu gue lewat YSL, meetingnya di Social Garden. Gue lihat tuh boots yang sweat yang warna beige. Ya, Chelsea boots tuh ya. Gue gini, monyet nih sepatu. Lewat tuh gue, terus gue gini, masuk enggak. Terus gue gini, jangan. Ntar cari aja di luar. Itu. Lu beli, lu udah punya? Yang Chelsea boot itu enggak. Kan gue terakhir ke luar negeri ke Jepang kemarin. Itu gue belinya yang beda. Halo, ada yang suka belanja di luar negeri nih. Halo. Tapi ya, jadi ya, gue tuh gini, kan tadi kita bahas ya, lu tuh kalau traveling sukanya bikin rencana atau impromptu. Gue tuh mungkin udah nggak segila itu bikin itinerary ketika bawa keluarga atau sama teman-teman day to day kemana tuh nggak yang on a tight schedule gitu, enggak. Tapi karena to give a sense of mind diri gue, yang gue atur itu adalah budgetnya. Impromptunya itu kegiatannya. Spending money-nya gue nggak mau impromptu. Gue udah bisa membayangkan ya kalau gue menggunakan si fitur My BCA itu untuk ngatur-ngatur tadi limit. Pasti gini tuh, dari Jakarta gue udah atur, oke, gue hanya akan menggunakan kartu kredit gue limitnya sekian, set gitu ya. Terus abis itu oke, terus kemudian nanti udah nih gue kasih limit gitu ya. Belanja nih gue, belanja di sana set gue pakai. Mungkin gue belum belanja. Gue pakai bayar hotel, gue pakai apa. Oke, gue akan ganti kalau gini transaksi yang ini cicilan. Set.
langsung gitu ya. Tak tuk 3 bulan, 6 bulan. Oke, 3 bulan cukup deh, 6 bulan kelamaan. Ih, mantep nih, gitu ya. Hari kedua, itu juga ya dari pengalaman gue ya. Kalau cicilan itu tenor tadi istilahnya. Tenor tuh jangan sampai 12 bulan, say. Kelamaan. Bosen saya bayarnya, say. Iya. 6 bulan tuh paling lama gue 6 bulan. Bener, 3 bulan aja, 3 bulan, set gitu ya. Udah 3 bulan, jalan lagi, ini itu, wah oke. Masih on point nih semua nih, belum nyampe nih limit nih. Tiba-tiba masuk YSL, dar. Yah, nggak nyampe nih. Gue ganti di tempat langsung. Iya. Gue naikin pasti limitnya langsung. Nah, sepatu baru cicilannya 12 bulan. Ya Nek, kan sepatu tuh harus kita convert sama sebagai investasi. Ya boleh. Dipakai kerja berapa kali nih kira-kira nih, balik modalnya berapa lama nih sepatu, ya kan? Lu yakin? Temen gue tuh pernah merong-merong loh. Tuh Karen Delano nyicil pakai kartu kredit BCA gue di Plaza Indonesia beli sepatu Louboutin yang heelsnya segini 12 bulan. Tiap bulan kan gue nagihin, dia belum punya kartu kredit waktu itu. Gue gini, Ren bayar cicilan Louboutin lu ya. Bah, lama banget sih gue bayar cicilan. Gue gini, 12 bulan Karen, cicilan Louboutin lu di BCA Eke. Kalau bukan lu yang bayar, mau siapa lah sepatu punya lu. Kelamaan deh gue kayak nyicir motor. Ya siapa suruh? Oke, gue ganti. Kalau sepatu nggak 12 bulan, 3 bulan juga. Jam tangan 12 bulan ya. Bosan loh, Nek. Jam tangan, Nek? Iya ampun. Ih, gila. Takut nggak sih? Takut. Halo, Dirjen Pajak, tetap. Gitu loh. Itu untuk orang-orang yang gini ya. Maksudnya traveling itu kan kita mau seneng ya. You ask yourself, lu tuh tipe traveler kayak apa? Gue tuh baca travel and leisure ya. Travel and leisure. Kan dia bilang tipe traveling itu kan macam-macam ya, Iwat. Jangan terlalu mengkotakkan diri. Gue itu sukanya traveling yang itinerary. Gue tuh sukanya private tour. Gue tuh sukanya solo traveling. Lu tuh bisa nyoba-nyoba ini itu. One thing I learn ya, emang nikmatnya traveling adalah lu pernah group tour, cobain. Lu pengen private tour, cobain. Kayak kemarin tuh teman gue pergi lihat aurora borealis. Ikut private tour. Anak-anak orang kaya punya perusahaan belum pernah ikut private tour. Ngelihat begituan mereka kecapean. Terus mereka bilang gini, gue gak akan pernah lagi ikut private tour karena lelah sekali. Gak sempet tidur, kaki pengkor. Nah, kita tahu dari mana kalau kita cocok apa enggak kalau kita gak pernah nyobain. Jadi, the thing about traveling adalah you need to try lah. To know gitu. Tapi kan maksud gue, you want to try tapi kontrol mengenai budget itu tuh don't try alias jangan coba-coba. Gue suka nih. Akhirnya obrolan ini sampai kepada kesimpulan bahwa yes, we need to enjoy our life. Yes, we need to travel to expand our horizon, to expand our nuance gitu kan ya kalau lo bilang ya. Jangan disempitin. Jangan dibikin ribet karena traveling itu adalah untuk lo istirahat. Iya. Tapi masalah budget jangan sampai dol. Udah belajar dari gue. Ya, tagihan telepon tiba-tiba meludak. Kan nggak sedep ya, Bo. Ngeluarin uang 9 juta cuman perkara bayar tagihan telepon. Bandanya juga nggak ada, Nek. Iya. Cuma jadi jejak digital waktu gue itu. Ya biar apa gitu. Belanja, yes. Shop. Enjoy, you need to splurge. You work hard. Tapi, be mindful. Yes. It's part of mengurus diri loh. Ya. Membuat hati lo senang. Memberikan hadiah untuk diri lo. Tapi juga nggak ugal-ugalan. Iya. Dan gue seneng deh. My BCA ini bisa masuk dalam menu mengurus diri juga ternyata. Iya, dan ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pengen atau belum waktunya traveling ke luar negeri, lu mau traveling domestik juga, lu masih bisa mengatur budget, atur liburan lo sehingga dia sopan dan mindful menggunakan MyBCA juga masih bisa. Lu masih bisa kontrol limit lo masih bisa kontrol
spending lo, cicilan kartu kredit lo masih bisa sayang, disesuaikan aja dengan kehidupan dan kantong masing-masing. Nona Nata bagus deh. Spontaneous tapi tidak impulsif spending. Nah itu, spontaneous tapi tidak impulsif spending. I love it. I love it. Ini bagus banget. Spontaneous, be spontaneous, but apa tuh bahasa Inggrisnya tidak impulsif spending? Itu udah bahasa Inggris. Iya gue tahu, tapi tidaknya bukan bahasa Inggris. Not teh bahasa Inggris. Gimana tuh ngerangkainya coba? Be spontaneous but don't be impulsive. Nah, spendingnya di mana kak? Kenapa spending? Spendingnya kemana? Hilang kak? Nah ini tuh tadi kayak bajing lompat sama apa berang-berang tadi nih, ribet riweh di ditu baling kumaha. Tebalek mana ah? Gue udah nyatet ya, kan tadi ngomongin survei tutup tahun gitu. Gue kan seneng ya dengerin baca-baca survei-survei. Gue punya list traveling baru gue, ya semoga ya terwujud. BBC itu baru merilis daftar negara-negara destinasi traveling. Ini judulnya Sustainable Travel Destination. Puyeng nggak? Apa tuh? Coba ceritain. Nih mungkin bisa jadi mimpi-mimpi kita nih buat next traveling trip gitu ya. Buat next trip ya. Coba. Sustainable Travel Destination. Iya. Apa tuh? Jadi katanya nature-nya orang traveling zaman sekarang tuh, mereka itu maunya lebih mindful dan juga lebih mencari tempat-tempat yang sustainable living. Disebut Sustainable Travel Destination. Survei ini dirilis awal tahun 2024, yang 2025 belum keluar. Kota-kota negaranya adalah satu, Valencia, Spain. Karena negara itu tuh sustainable life itu terjadi banget, Negaranya itu banyak lahan hijau, farm to table, orang itu nggak terlalu banyak restoran, sampah nggak terlalu banyak, lu banyak jalan kaki, udara tuh bersih, naknu Valencia, Spain. Selebihnya ya, gue akan cepat aja. Ada satu yang gue incer dan udah lama dan ini masih bisa terwujud gitu. Kalau Valencia, Spain kan buat gue, aduh jauh banget ya. High Atlas Mountain, Marrakesh, Maroko, jauh. Sabah, Dutch Caribbean, jauh. Yang ada di peringkat keempat, Singapura. Oh benar. Singapura itu satu negara sudah dapat sertifikasi Sustainable Living and Destination. Nanti gue share di WhatsApp channel Geng Duet. Gue pernah lihat kontennya Nest Daily yang bercerita bagaimana limbah itu diolah di negara Singapura. Nanti kita lihat sama-sama ya di WhatsApp channel. Lu kapan terakhir visit Singapura? Singapura itu awal tahun. Ya ampun, lu masih hebat. Kenapa? Lu lebih terkini. Oh iya jelas, kalau itu udah pasti. Najong. Kan lu mau ke Singapura bulan ini. No. Kenapa? Nggak jadi, nggak ada waktu. Udah nyampe Batam lo nggak ke Singapura ngapain sih? Besok paginya gue harus syuting Spill the Tea, yang. Biar apa? Gue tuh terakhir ke Singapura ya waktu gue masih dibawa prioritas BCA medical check up loh, Ya Allah Tuhan, lama sekali. Dulu kan gue tiap tahun ya dibawa BCA Barat Ngangon nasabah prioritas BCA check up di Singapura. Itu terakhir kali gue ke Singapura. Ya Allah kesian. Jadi gue tuh udah lost contact whatever happen in Singapura tuh gue udah tenyaho orang. Mau nggak minggu ini kita impromptu ke Singapura? Nggak mau, waktunya udah habis. Bisa, yuk. Singapura mah deket. Lu belagu ya, sekarang udah kenal My BCA, lu mau sok-sok impromptu, semua terkendali dari aplikasi. Lu nggak bisa gue, dananya belum ada. Gue bukan orang gila. Bisa. Kita naik ini aja, Super Airjet aja yuk. Nanti Januari ya. Gak apa-apa, sekarang aja. Kalau Desember udah habis waktunya. Cuman Singapura doang, yuk. PP aja, PP. Nggak usah nginep. Hotel mahal. Berangkat pagi-pagi, pulang last flight, yuk. Nggak usah nginep, hotel mahal di Singapura. Tidur di airport. Nggak usah tidur.
Nggak mau, jangan Desember udah ampun. Kenapa sih? Gue kan Desember mau ke Korea. Udah gue fokus aja dengan My BCA, dengan Korea gue please. Udah ya. Enggak. Gesture lo tuh pingin. Enggak. Yang Goyang-goyang lo tuh pengen. Lo tuh pengen. Gue bukan Amitabh Bachchan. Oke, jam 8:01 tutupan kita hari ini adalah hai para orang tua yang tadi memilih masih menggunakan aplikasi BCA Mobile, segeralah beralih ke My BCA. Kenapa? Ini sudah mau masuk musim liburan. Ya. Dengan menggunakan My BCA, kita bisa traveling lebih mindful. Kita bisa kontrol spending kita menggunakan kartu kredit dari fitur apa tuh namanya? Dari aplikasi My BCA, semua tuh ada di aplikasi itu yang. Betul. Dari aplikasi My BCA, lalu kemudian kita akan bisa merasa lebih aman. Dan yang berikutnya adalah, mari kita geruduk supaya Dave berangkat ke Singapura. Januari. Desember. Kita ngobrol lagi besok sayang. Jangan lupa follow @duvet _Dave Iwet. Kalau mau dapat informasi bagaimana bergabung di WhatsApp channel kita. Iya, informasi akan kita lempar selalu di WhatsApp channel. See you tomorrow. I like Monday. Bye Monday.